Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili Syihabuddin dengan NIM 241220048 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh pembaru Islam yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Beliau dikenal sebagai ulama besar, pemikir modern, dan jurnalis Islam yang memiliki peran penting dalam pembangkitan semangat umat Islam agar maju di bidang ilmu, sosial, dan politik tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Muhammad Rashid bin Ali Ridho lahir pada tanggal 23 September 1865 di desa Kalamun, dekat Tripoli, Lebanon yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisar Ustamani. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan mencintai ilmu agama. Lingkungannya yang religius membuatnya tumbuh dengan semangat keislaman yang kuat. Rashid Ridho menempuh pendidikan dasar di sekolah tradisional Islam di mana ia belajar Al-Quran, bahasa Arab, dan dasar-dasar ilmu agama. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli yang merupakan sekolah modern dengan pengaruh pemikiran reformis. Pada masa mudanya, Rashid Ridho mulai tertarik pada pemikiran pembaruan yang muncul di Mesir, terutama dari Syekh Muhammad Abduh, yang saat itu sedang memperjuangkan reformasi pendidikan dan agama di Al-Azhar. Karena sangat mengagumi gagasan Abduh, Rashid Ridho kemudian pergi ke Mesir pada tahun 1897 untuk menuntut ilmu dan bergabung dengan gerakan pembaruan tersebut. Pertemuannya dengan Syekh Muhammad Abduh menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dari situlah ia mulai dikenal sebagai dan penerus pemikiran Abduh serta menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan modernisme Islam di dunia Arab. Rashid Ridho dikenal memiliki keilmuan yang sangat luas. Ia tidak hanya seorang ulama agama, tetapi juga pemikir sosial, pendidik, dan jurnalis. Dalam bidang agama, ia mendalami ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, dan pendidikan Islam. Namun, keistimewaannya terletak pada kemampuannya mengaitkan ajaran Islam dengan realitas sosial dan politik modern. Ia berpendapat bahwa kemajuan dunia modern tidak boleh membuat umat Islam meninggalkan nilai-nilai agamanya. Sebaliknya, Islam justru harus menjadi dasar dalam membangun peradaban yang maju dan bermoral. Karena itulah banyak orang menyebutnya sebagai jembatan antara Islam klasik dan Islam modern, atau seseorang yang berusaha menggabungkan keaslian ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat zaman baru. Sebagai seorang pembaru, Rashid Ridho memiliki pemikiran yang berani dan maju untuk zamannya. Ia menolak sikap taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama masa lalu tanpa berpikir kritis. Menurutnya, umat Islam harus berijtihad, yaitu berusaha memahami dan menerapkan ajaran Islam sesuai konteks zaman. Rashid Ridho menegaskan bahwa kunci kemunduran umat Islam terletak pada sikap fanatik terhadap mazhab dan kurangnya semangat untuk menuntut ilmu. Ia mengajak umat agar kembali memahami Islam secara murni dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya dari pendapat ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan dengan situasi masa kini. Dalam bidang politik, Rashid Ridho juga dikenal sebagai pendukung kuat pan-Islamisme, yaitu gagasan untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu kepemimpinan spiritual agar tidak mudah dijajah dan tidak dipecah belah oleh kekuatan barat. Ia menulis bahwa hanya dengan persatuan, pendidikan, dan pemahaman Islam yang benar, umat Islam bisa bangkit dari ketertinggalan. Pemikirannya ini kemudian banyak menginspirasi tokoh-tokoh Islam selanjutnya, termasuk di Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Agus Salim. Salah satu karya monumental dari Rashid Ridho adalah majalah Al-Manar
yang ia dirikan pada tahun 1898 di Mesir. Melalui majalah ini, ia menyebarkan gagasan pembaruan Islam, pendidikan, sosial, dan politik kepada umat Islam di berbagai negara. Al-Manar bukan hanya sekedar media informasi, tapi juga wadah pemikiran intelektual Muslim. Dari majalah ini lahir banyak ide reformasi yang berpengaruh hingga ke Asia Selatan, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Selain itu, Rashid Ridha juga menulis Tafsir Al-Manar, yaitu karya tafsir Al-Quran yang ia susun bersama gurunya Muhammad Abduh. Tafsir ini menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran secara rasional dan relevan dengan persoalan masyarakat modern. Karya-karyanya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam modern, bahkan menjadi rujukan di berbagai lembaga pendidikan Islam di dunia. Dari kehidupan dan pemikirannya, kita dapat belajar bahwa kemajuan umat Islam tidak akan terwujud tanpa pendidikan, ilmu pengetahuan, dan persatuan. Rashid Ridha mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Melalui semangat ijtihad dan pembaruan, beliau ingin agar umat Islam menjadi masyarakat yang berilmu, beradab, dan berakhlak. Meskipun telah wafat pada 22 Agustus 1935, pemikiran dan karya Rashid Ridha masih terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak umat Islam di seluruh dunia. Termasuk juga kita dapat meneladani semangat perjuangannya dalam memperjuangkan kebenaran dan memajukan Islam. Sekian penjelasan saya mengenai tokoh pembaru Islam Muhammad Rashid Ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.